Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan. Selamat menonton guys. Gangster ini langsung dimusuhi selepas keluar dari penjara. Mobilnya dibom, rumahnya dibakar. Untuk menghindari dibunuh, hanya bisa berpura-pura menjadi pendeta dan pergi dengan bus. Sudah hampir keluar tak? Tiba-tiba ada polisi yang menahannya. Harus bagaimana? Hanya bisa mengakuinya. Dia mengeluarkan kedua tangannya. "Tangkaplah saya!" Ternyata, polisi malah menyambutnya dengan hangat. Wali kota secara pribadi datang menyambut. Bahkan orang juga menyambut kedatangannya. Secara khusus mengatur pertunjukan paduan suara untuknya. Sampai dia datang ke gereja baru mengerti. Pendeta di kota baru saja meninggal kemarin. Semua orang menganggapnya sebagai pendeta baru. Bagaimana ini? Dia juga tidak bisa. Ternyata dia dulunya adalah pencuri permata. Karena mencuri di penjara selama 7 tahun. Dan menyimpan permatanya sendiri. Setelah keluar penjara tempat yang dia kunjungi semua dibom. Terakhir, hanya bisa mencari adik pendeta untuk meminta bantuan. Adik menyuruhnya berperan sebagai misionaris. Bersembunyi di desa. Tidak terpikirkan. Malah jadi benaran. Lalu segera menelepon adiknya. Mengatakan dia ingin segera pergi. Mengajak adiknya untuk bertemu di makam ayah besok. Menemukan permata dan pergi menjauh. Lebih tidak terpikirkan lagi. Malam dia ingin keluar kota. Tetapi di tempat terpencil ini tidak ada mobil sama sekali. Akhirnya mencuri sebuah sepeda. Mengira bersepeda semalaman pasti akan sampai. Kelihatannya dia mengayung dengan cepat. Tetapi di saat ini, ditahan polisi lagi. Rem sepeda rusak. Hampir menabrak polisi. Dia menjelaskan bahwa saya berolahraga dengan sepeda di malam hari. Ternyata polisi di sini, karena ada seorang lelaki tua yang kakinya cedera. Mereka sedang menunggu dokter. Sudah menunggu sejam. Setelah dia melihat, bukannya sudah setengah mati. Tanpa bicara, langsung mencabut ranting dari kaki lelaki tua itu. Kemudian menabur bubuk mesiu. Menyalakan api untuk menghentikan pendarahan. Terakhir, gunakan plat nomor dan ikat pinggang. Membuat belat sederhana. Setelah polisi melihatnya, sangat kagum padanya. Apapun bisa. Tentu saja. Lagi pula, penjara 7 tahun bukan untuk main-main. Apa maksudku? Yang aku katakan lelaki tua ini terlihat sangat kekar. Kemudian ingin melanjutkan perjalanannya. Polisi menolak, karena sepedanya tidak ada rem. Sangat bahaya. Langsung membawanya masuk ke dalam mobil polisi. Dia langsung terdiam. Dibawa kembali ke kota secara paksa. Hampir sampai di gereja. Polisi adalah orang timur laut. Dengan antusias mengundangnya untuk minum. Langsung minum sampai mabuk. Hari berikutnya, seorang anak di gereja, melihatnya tidur di samping peti. Langsung membangunkannya. Saatnya misa. "Oh, saya tahu. Saya sedang menjaga. Tidak tidur sepanjang malam." Anak itu langsung memberitahu masyarakat tentang ini. Semua merasa pendeta ini sangat baik. Setelah pendeta ini cuci muka, adiknya menelepon. Dia tahu bahwa dia tidak dapat pergi. Langsung memberitahu adiknya tempat persembunyian permata, agar dia membantu mengambilnya. Adiknya langsung berkata, "Saya adalah pendeta. Bagaimana saya bisa mengambil barang curian? Ku bagikan setengah." Adiknya langsung membongkar kuburan ayahnya. Setelah mengambil permata, abangnya sangat senang. Langsung menyuruh adiknya mengajarnya cara melakukan misa. Setelah itu pergi dari sini. Kemudian dia memakai headset dan naik ke atas panggung. Mengikuti bimbingan jarak jauh adiknya. Dan melakukannya dengan baik. Saudara-saudari yang kukasihi, selamat datang di gereja yang indah ini. Aduh, tidak ada baterai. Semua langsung bingung. Dia langsung menjelaskan. "Ya, maksud saya hati saya sudah tidak ada tanggungan lagi. Kosong. Halo, baterai habis total. Haleluya. Bagaimana ini? Sudah tidak ada kata-kata. Ah, biskuit ini adalah makanan yang paling disukai pendeta ini." Anak kecil itu memberitahunya. Pendeta itu sudah bekerja selama 53 tahun di sini. Sudah 53 tahun. Waktunya meninggal. Kemudian dia bercerita tentang ayahnya. Betapa sedih. Ternyata, kisah hidupnya malah membuat semua menangis. Kemudian selesai. Dia langsung keluar mengejar bus terakhir. Tiba-tiba, pas keluar ada seorang wanita menceritakan kekerasan rumah tangganya. Tidak membiarkannya pergi. Akhirnya tidak sempat. Sudah pasrah.
Dengar saja, setelah mendengar tentang kekerasan keluarga, pernikahan paksa, memukulnya jika minum bir, dia sangat marah ketika mendengarnya. Langsung pergi memukulnya, pukul sampai dia berubah. Wanita ini sangat senang, sangat beruntung. Wanita ini ada mobil bekas, bisa meminjam untuk perjalanannya. Tetapi saat mengendarainya, ada polisi yang menghalangi lagi. Aduh, kenapa ini? Tidak ada rem lagi. Jadi dia membanting setirnya, sampai terbang ke jurang. Untungnya dia tidak kenapa-kenapa, mungkin Tuhan menjaga. Kemudian adiknya menelepon, mengatakan sudah bertemu dengan pembeli permata. Dia menyuruh adiknya memberi telepon pada pembeli permata. Dengar, jangan melihat rupa adikku yang biasa ini. Sebenarnya dia adalah pembunuh berkelas. Semakin tenang ekspresinya, berarti dia makin marah. Kemudian berkata dengan adiknya, kamu jangan takut, tenang, harganya 1,5 juta. Tiba-tiba telepon terputus. Adiknya tidak mendengar harganya, langsung gugup. Pembeli langsung marah, langsung mengatakan 6 juta. Memberi adiknya uang tunai langsung di bar, dan menyuruhnya segera pergi. Langsung menangis terharu. Buat apa jadi pendeta lagi? Ada uang akan menjadi orang kaya di kota. Langsung pergi membeli mobil. Mobil dan wanita berdatangan. Merasa tugasnya selesai. Ketika ada uang, langsung melupai abangnya, dan abangnya semakin profesional di sini. Mendengarkan penyesalan orang. Bertemu dengan orang yang melakukan penggelapan uang menyesal. Mengatakan padanya untuk menaikkan gaji karyawannya. Ketemu nenek tua, mengeluh bahwa putranya suka laki-laki. Langsung memberitahu dia, boleh saja, zaman ini pria pun sulit didapatkan. Harus bersyukur. Berikutnya, yang tidak terpikirkan adalah, pria ini adalah pendeta asli. Dan menanyakan siapa dia. Pendeta palsu marah. Akhirnya, memukul pendeta asli itu, dan menuang bir di badannya. Lalu menelepon polisi, mengatakan ada yang sedang mabuk di sini. Dan asal bicara, langsung ditangkap polisi. Semua orang mengatakan bahwa yang palsu ini adalah yang asli. Langsung memukul yang asli ini. Kemudian melemparkan dia. Hari ini, di kota datang seorang wanita. Ternyata istrinya. Ada gangster yang mengikuti istrinya. Dan mereka tidak sadar, malah mengatakan istrinya berpakaian terlalu sedikit. Sepertinya hanya memakai ikat pinggang. Ketika ingin bersenang-senang dengan istrinya, seorang Yahudi lain mengetuk pintu. Ternyata pemuda ini jatuh cinta dengan seorang gadis Arab. Karena beda kepercayaan, ayah gadis tidak setuju. Kemudian dia pergi mencari ayah gadis itu. Ternyata, ayah gadis itu adalah lelaki tua yang dia selamatkan kemarin. Langsung menyetujui pernikahan. Tapi kedua orang tua ini bertengkar soal lokasi pernikahan lagi. Pendeta ini langsung mengatakan, menikah di gerejaku saja. Hari lepas hari, pendeta merencanakan pernikahan dengan wali kota. Sudah lama tidak ada acara pernikahan di kota. Semua ingin membantu. Akhirnya, pernikahan diadakan sesuai jadwal. Banyak tamu yang datang. Sangat ramai. Ada gangster yang mau mengambil uang. Ada pendeta asli yang datang mencari keadilan. Ada adik yang datang memberikan uang padanya. Adiknya mengira abangnya pasti kangen dengannya. Tetapi saat melihat penampilannya, langsung meninju dia. Adiknya membawa 4 juta uang tunai padanya. Sebenarnya dia mau melarikan diri dengan uangnya itu. Tetapi pasangan ini datang berterima kasih. Mengatakan bahwa jika dunia ini semua pendeta seperti dia, maka dunia sangat indah. Membuatnya sangat senang. Memutuskan pergi setelah menyelesaikan semua ini. Dia sangat disambut ketika naik panggung. Tidak mirip seorang pendeta, tetapi semua orang menyukainya. Dan bertepuk tangan. Hari ini tidak asal bicara. Mengatakan pada kedua mempelai, apapun nama kalian sekarang, mulai hari ini dan seterusnya, kalian disebut suami istri. Pembaptis di bawahnya melihat pendeta palsu ini cukup memenuhi syarat. Akhirnya menyuruh pasangan bertukar cincin. Tetapi lupa sekahnya. Langsung berteriak, semoga kalian bahagia. Dia sangat pandai mengendalikan semuanya. Sampai gangster pun bertepuk tangan. Akhirnya acara pernikahan selesai. Dia ingin bergegas pergi. Tiba-tiba gangster datang, agar dia menyerahkan permata. Permata sudah dijual. Diperkirakan ada 1,5 juta juga. Memang tidak bisa menipu kalian. Begini saja, kita bagi 5 juga per orang. Baiklah. Akhirnya mereka membawa 5 juta.
dan pergi dengan senang. Bos gangster ini pun akhirnya menikah dengan istrinya. Adik pendetanya memimpin pernikahan mereka. Seorang bos gangster, di antara uang dan masyarakat, tiap kali memilih untuk membantu masyarakat. Bisa dilihat, orang yang sejahat apapun, juga ada baiknya. Beginilah. Belum cukup menontonnya bukan? Cerita abis lagi. Baiklah. Pasti banyak film. Kita ketemu episode berikut.